sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya kebahagiaan manusia, kesuksesan manusia, kejayaan manusia Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam amal-amal agama yang sempurna sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim, amma ba'd. Sahabat kaum muslimin rahimakumullah, pagi ini kita ngopi lagi, ngobrol perkara iman. Kali ini kita akan membahas daripada fadilah atau keutamaan daripada sholat duha. Jadi kebanyakan kita memahami dan meyakini bahwa kalau kita rutin melaksanakan sholat duha, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan daripada rezeki kita, memudahkan urusan-urusan kita di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Karena ada salah satu pintu surga yang akan dimasuki nanti bagi orang-orang yang senantiasa istiqomah melaksanakan sholat duha. Jadi ada surga khusus bagi orang-orang yang melaksanakan sholat duha, istiqomah melaksanakan sholat duha ini. Ini luar biasanya ketika kita mengamalkan ibadah sholat duha. Jadi pertanyaannya, mengapa sholat duha ini bisa memudahkan daripada rezeki? Jadi ini akan kita bahas sebentar. Jadi sebelumnya kita akan bahas dulu bagaimana sesungguhnya orang-orang yang melaksanakan sholat duha ini. Jadi orang-orang yang melaksanakan sholat duha ini, itu yang pertama, sesungguhnya dia ini membayar hutangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hutangnya yang mana? Yaitu ada sebuah hadis ya, yang menjelaskan bahwa di dalam diri manusia itu ada 360 persendian dan setiap hari harus dikeluarkan sedekahnya, harus kita bayar. Maka pada saat sahabat mendengarkan hadis ini, maka beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, bagaimanakah ketika kita ini tidak punya apa-apa, kita ini orang miskin, setiap hari mau bersedekah, dengan persendian itu, membayar daripada persendian itu 360. Jadi maksudnya persendian di sini adalah tubuh kita ini, di dalam tubuh kita ini persendian ini masih berfungsi dengan baik. Jadi ini setiap hari ada haknya, kita harus membayarnya, kita harus mengeluarkan sedekahnya. Maka Rasulullah SAW menjawab, cukup sholat 2 rakaat di awal pagi, itu maksudnya sholat duha, itu sudah mencukupi. Jadi ketika kita sholat duha 2 rakaat, itu sebenarnya kita sudah membayar daripada hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nikmat kesehatan persendian, kesehatan badan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi sesungguhnya orang-orang yang melaksanakan sholat duha ini adalah orang-orang yang bersyukur atas nikmat-nikmatnya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia bersyukur dan membayar daripada hutangnya, diberikan kesehatan. Jadi itu salah satu kegunaan daripada sholat duha. Jadi orang yang sholat duha setiap hari dia membayar hutangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang rutin melaksanakan sholat duha ini dialah orang yang rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, membuktikan rasa rindunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa rindu? Karena sholat wajib ini antara sholat subuh dengan sholat duhur ini ada jarak yang lama, yang jauh ya, dari jam 5 sampai dengan jam 12 siang itu ada jarak yang jauh, beda dengan yang lainnya. Maka orang-orang yang rindu kepada Allah ini menunggu, lama sekali menunggu ketika dia mau berjumpa dengan Allah sampai di sholat duhur. Maka untuk melepas daripada kerinduannya, maka dia melaksanakan sholat duha ini cepat-cepat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di pertengahannya itu antara jam 5 sampai jam 12, di pertengahannya itu dia ingin bertemu dengan Allah karena ingin melepaskan kerinduannya, maka dia melaksanakan sholat duha. Jadi sholat duha ini adalah orang-orang yang membuktikan rasa rindunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Kemudian, nah ini kenapa sholat duha ini
bisa memudahkan daripada rezeki kita. Jadi saya kasih perumpamaan. Contohnya begini, ketika ada seseorang, orang kaya, apakah itu Pak Bupati, Pak Gubernur, atau Pak Presiden. Nah, dia ini mau mengajak kita berjalan-jalan. Namun, karena kita ada pekerjaan, maka anggaplah misalnya Pak Bupati ya, atau Pak Gubernur, dia bertanya kepada kita, maka engkau mengajak saya pergi jalan-jalan? Nah, maka kita mengatakan, aku ada pekerjaan hari ini, gajinya sekian. Misalnya gajinya hari itu 1 juta misalnya. Maka karena Pak Gubernur atau Pak Bupati ini adalah orang yang kaya, dia punya banyak uang, maka dia mengatakan, bagaimana kalau kamu tetap mengajak saya pergi jalan-jalan, menemani saya, ya, dan gajimu yang 1 juta itu, maka saya akan ganti yang 1 juta itu. Maka kita pun tidak mengerjakan daripada pekerjaan kita itu, kita meninggalkan daripada gaji yang 1 juta ini. Kenapa? Karena kita akan digantikan oleh Pak Bupati. Itu 1 juta, bahkan apalagi kalau Pak Bupati mengatakan, kalau gajimu 1 juta hari ini, dan kamu mau menemani saya pergi jalan-jalan, maka saya akan ganti gajimu itu menjadi 5 juta atau 10 juta. Nah, pasti kita akan gembira, akan mau menemani Pak Bupati atau Pak Gubernur jalan-jalan. Nah, begitulah juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ini Maha Kaya, Maha Kuasa, Maha segala-galanya, memiliki segala-galanya, apapun semuanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembendaharaan baik di dunia maupun di akhirat, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, sehingga karena pada waktu-waktu duha itu adalah waktu-waktu bekerja, waktu-waktu mencari rezeki, maka orang-orang yang sholat duha ini, dia ini karena waktu-waktu kerja dia, maka dia ini mensisihkan waktunya atau memberikan sedikit waktunya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia meninggalkan pekerjaannya itu. Maka inilah yang Allah pandang. Dia melihat, wah, hambaku ini di saat-saat begini, waktu-waktu kerja, waktu-waktu sibuk kerja, maka dia rela meninggalkan pekerjaannya demi untuk menemui saya, sehingga dia meninggalkan waktunya, itu waktu kerjanya. Maka karena dia rela meninggalkan pekerjaannya dan menemui saya, maka saya akan ganti daripada kerugiannya, yaitu meninggalkan pekerjaannya. Saya akan ganti yang lebih banyak lagi. Sehingga itulah sebabnya mengapa ketika kita sholat duha, maka kita dimudahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala, itu karena kita meninggalkan pekerjaan kita untuk mengeluarkan waktu kita untuk bersama dengan Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Kaya, Maha mempunyai segala-galanya. Jadi inilah sahabat kaum muslimin rahimakumullah, mengapa sholat duha memudahkan daripada rezeki kita. Tapi hari ini Allah Subhanahu wa taala perlu kita luruskan niat bahwa kita sholat duha bukan semata-mata karena akan menggunakan rezeki kita, tapi kita luruskan niat kita bagaimana untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau ridho Allah Subhanahu wa taala kita miliki, maka semuanya kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dapat bermanfaat sahabat. Demikian, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.